Selamat datang di channel Skivo Peron. Legenda Tanjung Martha Fonts, cerita rakyat Maluku. Ada satu desa di Jazirah Baguala namanya Desa Poka, biasanya disebut Desa Poka Rumah Tiga. Dulu di desa ini tinggal satu keluarga yang sangat sederhana, namun mereka hidup bahagia. Kepala keluarga bernama Bapak Bram. Beliau bekerja sebagai petani dan biasanya mendayung perahu membawa penumpang dari Poka Rumah Tiga ke Galala pulang pergi. Sedangkan istrinya bernama Ibu Mina. Ibu Mina adalah wanita yang cantik, rajin, dan bekerja membantu Bapak Bram menambah penghasilan keluarga, yaitu dengan cara bakar sagu untuk dijual. Bapak Bram dan Ibu Mina mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik, saat itu berusia 16 tahun. Anak itu bernama Martha, berkulit hitam, rambutnya ikal panjang terurai hingga betis. Setiap sore sehabis Ibu Mina membakar sagu, biasanya Martha berjalan menjual sagu kepada orang-orang di sekitar desa Poka. Dia selalu memakai baju cele merah muda, baju adat wanita Ambon, dengan rambut yang dikonde dan sagu ditaruh di atas baki. Martha berjalan menjualnya dengan cara menaruh sagu di atas kepala. Martha berjalan keluar masuk ke lorong-lorong sambil berteriak, "Sagu, tante beli sagu. Sagu, sagu, mau beli atau tidak?" Martha biasanya menjual sagu lewat di depan asrama tentara Portugis. Tempatnya tidak jauh dari tempat Ferry dulu. Suatu sore ketika Martha berjalan menjual sagu di depan asrama tentara Portugis, seperti biasanya Martha berteriak, "Sagu, sagu, beli sagu." Martha terkejut karena di depan berdiri seorang laki-laki gagah, tentara Portugis. Tentara itu melihat ke arah Martha, dan di dalam hatinya wanita ini cantik sekali. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Martha tetap tekun dengan pekerjaannya menjual sagu. Suatu hari seperti biasanya Martha berjalan menjual sagu lewat depan asrama tentara Portugis sambil berteriak, "Sagu, sagu." Martha sangat terkejut karena tiba-tiba terdengar suara dari dalam asrama. "Sagu, sagu, sagu, sini." Martha cepat-cepat menghampiri suara tadi, tetapi Martha sangat takut karena dia harus masuk ke dalam asrama. Lelaki itu mengulurkan tangannya ke arah Martha. Dalam hati Martha, oh, dia ingin berkenalan. "Saya Alfonso." "Nona siapa?" "Saya Martha." "Wah, kamu cantik sekali, Martha." Jantung Martha berdebar-debar karena tidak tahan Martha bertanya, "Tuan panggil saya mau beli sagu kan? Tapi kenapa Tuan tidak membelinya?" "Saya ingin pergi." Tentara Portugis itu pun berkata, "Ya Nona Martha, sagunya saya beli semuanya ya." Martha menjawab, "Iya, iya." Setelah tuan itu membayar, Martha langsung mengucapkan terima kasih dan pamit pulang.
Tentara itu berkata, "Ya, Nona Marta, besok datang lagi ya." Sambil menjawab iya, Marta setengah lari cepat-cepat meninggalkan asrama tentara itu. Afonso adalah komandan tentara Portugis yang bertugas di Ambon. Portugis menjajah Indonesia dari tahun 1569 sampai 1571. Ketika Marta tiba di rumah, Ibu Mina telah berdiri di depan pintu menunggu Marta dengan senang hati. Karena Ibu Mina melihat baki telah kosong, sagu habis terjual. Ibu Mina kaget ketika melihat wajah Marta yang sangat pucat. Ibu Mina mengelus bahu Marta sambil bertanya, "Marta, ada apa denganmu, nak? Katakan pada ibu apa yang terjadi." "Begini, Bu. Tadi sewaktu saya berjualan sagu di depan asrama tentara Portugis, ada seorang tentara yang memanggil saya, katanya mau membeli sagu. Setelah saya menghampiri tentara itu, dia tidak langsung mengambil sagu, tetapi dia malah mengulurkan tangannya untuk berkenalan dengan saya." Ibu Mina menjawab terus, "Siapa namanya?" "Namanya Alfonso, Bu. Dia sangat baik hati, Bu. Semua sagu yang saya jual tadi dibelinya." "Oh, itu kan cuma kenalan saja," kata Ibu Mina. Beberapa hari kemudian, seperti biasa Marta menjual sagu. Lewat di depan asrama sambil berteriak, "Sagu, sagu, beli sagu." Marta kaget. Dia tidak menyangka kalau Alfonso telah berdiri di hadapannya. Marta hendak berlari meninggalkan Alfonso, namun tentara itu telah memegang baki sagu. Alfonso membawa masuk Marta ke dalam asrama di mana dia tinggal. Marta berkata, "Jangan, Tuan, saya takut." Alfonso menjawab, "Jangan takut, Marta. Saya akan membeli semua sagu yang kamu jual." Kemudian Alfonso berkata, "Marta, saya ingin bersahabat dengan kamu. Maukah kamu bersahabat dengan saya?" "Boleh, Tuan, boleh," jawab Marta sambil menganggukkan kepalanya. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Marta sekarang berumur 17 tahun. Marta dengan Alfonso semakin dekat, sebagai sepasang kekasih. Mereka berdua diam-diam telah bertunangan. Bapak Bram dan Ibu Mina sudah mengetahui hubungan mereka. Bapak Bram tidak menyetujui Marta bertunangan dengan Alfonso. Tetapi Alfonso tetap berani untuk datang ke rumah Marta dan meminta kepada Bapak Bram dan Ibu Mina agar dia dapat menikahi Marta, anak mereka. Bapak Bram berkata kepada Alfonso, "Sabar, Marta masih muda, tunggu sampai Marta berumur 19 tahun. Alfonso tetap sabar menanti Marta. Sementara Marta tetap berjualan sagu seperti biasanya. Sampai di asrama, Alfonso memanggil Marta. Kemudian Alfonso membeli semua sagu yang Marta jual, agar mereka berdua dapat duduk bercerita tanpa Marta harus berjalan berkeliling menjual sagu. Sambil bercerita, Marta tetap memperhatikan jam seperti biasa dia pulang berjualan, agar tidak terlambat sampai di rumah. Suatu hari, ada kabar dari Batavia tepat tahun 1571. Portugis ditarik mundur. Cita-cita tinggallah cita-cita, tetapi nasib berkata lain.
tentara Portugis dari Ambon harus ke Batavia. Kapal perang Portugis sudah berlabuh di pantai Poca, tempat pelabuhan feri dulu. Perpisahan pun harus terjadi antara Martha dengan Alfonso. Mereka berdua berdiri berpelukan. Martha menangis terseduh-seduh. Sambil memeluk Martha, Alfonso berkata, "Sabar ya Martha, tunggu saya. Saya akan kembali menjemputmu sebagai istriku. Tunggu saya kembali di Ambon ya Martha." Martha hanya bisa mengangguk-anggukan kepalanya sambil menangis. Pasukan tentara satu demi satu naik ke kapal. Sekali lagi Alfonso memeluk Martha. Kemudian Alfonso naik ke kapal. Dia naik paling akhir, karena Alfonso adalah komandan pelaton. Sampai di atas kapal, Alfonso berteriak, "Martha, tunggu saya. Saya akan kembali." Setelah Martha mendengar tanda kapal akan segera berangkat, Martha mengambil sapu tangan putih kemudian melambai-lambaikannya sambil berteriak, "Alfonso, Alfonso, Alfonso." Martha tidak tahan lagi sambil menangis. Martha meloncat ke dalam laut lalu berenang. Alfonso melihat Martha meloncat ke laut. Alfonso pun mengikutinya. Kabar itu sampai kepada Bapak Bram. Bapak Bram dan Ibu Mina menunggu di tepi pantai, berharap anaknya akan segera kembali. Namun harapan mereka sia-sia. Bapak Bram memanggil orang-orang untuk mencari Martha. Dengan mendayung perahu, mereka mencari Martha, tapi sia-sia belaka. Kedua kekasih itu hilang di dalam laut sampai saat ini. Sejak saat itu tempat di mana Martha dan Alfonso tenggelam dikenal dengan nama Tanjung Martha Fons. Gabungan nama dari kedua kekasih ini, Martha dan Alfonso,